Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah, amma ba'du. Excellency, kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kepada segenap panitia Festival UKM JGH Al-Wusta yang tampan dan ayu mempesona, dan kawan-kawanku seperjuangan setanah air yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat bersilaturahim walau secara virtual. Maka dari itu, marilah kita panjatkan puji syukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman nuraniyah, dari umat yang biadab menjadi umat yang beradab. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya dan kelak mendapat syafaatnya di yaumil jaza. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa walidihi, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dipimpinnya. Dari hadis Nabi tersebut sudah jelas bahwa kita semua adalah pemimpin, baik pemimpin diri kita masing-masing khususnya dan halayak luas umumnya. Seorang pemimpin adalah wakil dari rakyat yang mengabdi untuk masyarakat, yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dipilih secara demokrat demi memenuhi kemaslahatan rakyat dunia dan akhirat. Seorang pemimpin dialah cermin bagi rakyatnya dan menjadi pendekar yang berdiri pada garda terdepan apabila rakyatnya dan wilayahnya diusik oleh bangsa lain. Tetapi kawan, jika kita sekarang telah jeli melihat kondisi bangsa dan negara yang pemimpinnya tidak hanya menjadi pemimpin saja, bahkan lebih dari itu, mereka beralih fungsi menjadi seorang penguasa yang pada akhirnya bertindak semena-mena. Diskriminasi di mana-mana, koruptor merajalela, hingga kemaksiatan pun sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi janganlah khawatir dengan situasi seperti ini, karena semua perbuatan akan mendapat pertanggungjawaban dari Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Maha Penyayang. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagian haram dan sebagian halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikanmu izin tentang ini, atau kamu menggandakannya atas nama Allah? Hadirinul hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di suatu zaman nanti akan datang pemimpin-pemimpin bagaikan serigala, menterinya bagaikan anjing, hakimnya bagaikan harimau, dan rakyatnya bagaikan kambing. Lalu, bagaimana nasib kambing-kambing yang dikelilingi oleh hewan-hewan buas tersebut? Maka dari itu, pemimpin-pemimpin negeri ini harus datang yang berjiwa bagaikan Tarzan. Karena Tarzanlah yang mampu menjinakkan harimau, karena Tarzanlah yang mampu menjinakkan serigala, anjing, dan lihai dalam menggembalakan kambing. Karena Tarzan tentu lebih memprioritaskan yang digembalakan daripada dirinya. Tarzan tidak butuh harta benda atau jabatan apapun. Sepasang baju pun dia tidak mementingkannya. Dan yang ia pentingkan hanyalah satu, Indonesia. Ayo, siapapun yang memimpin negeri ini, janganlah kau menjadi harimau. Jadilah Tarzan yang mampu menggembalakan anak bangsa negeri. Mengenal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia. Karena di dalam diri Rasulullah terdapat kepribadian yang lengkap. Dikala beliau menjadi pemimpin masyarakat, beliaulah pemimpin yang adil dan bijaksana. Dikala beliau sebagai panglima perang, beliaulah pemimpin perang yang berwibawa. Dikala beliau menjabat sebagai hakim, beliaulah hakim yang sangat adil dalam menentukan hukum. Beliaulah suri tauladan bagi umat manusia. Kalau kita sebagai pemimpin, tirulah Rasulullah. Jangan cuma bilang aku cinta, tetapi tidak ada bukti yang nyata. Kebenaran tidak terletak pada ucapan. Kebenaran tidak hanya dibahas cukup dengan seminar. Apa arti kita unjuk rasa? Apa arti kita demo kalau tiada hasilnya, hanya buang-buang waktu saja? Tetapi kebenaran akan terbukti dengan perlakuan yang layak diberikan kepada rakyat dari sang pemimpin. Wahai pemimpin kami, aku cinta negeri ini. Aku pun cinta yang memimpin negeri ini. Tolong, jangan kecewakan kami. Jangan hanya basa-basi dengan kata-kata. Jangan cuma bertindak atas dengan nama rakyat. Karena rakyat tidak perlu diatasnamakan. Tapi rakyat harus diperlakukan sebagaimana kita hidup yang layak sebagai anak bangsa. Karena Indonesia bukanlah negara yang krisis ekonomi, bukan krisis moral, bukan negara yang krisis budaya ataupun intelektual, tapi negara kita hanyalah krisis cinta yang kurang memahami satu dengan yang lainnya dan harus mempunyai tekad yang sama serta itikad yang kuat dalam membangun bangsa yang telah
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan motivasi untuk kita semua. Orang bijak mengatakan, pemimpin terbaik dalam sejarah ialah dapat memahami pentingnya memberikan motivasi dan arah yang jelas untuk mencapai tujuan agar negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bangsa dan negara Indonesia. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.